Malaysia sebagai contoh, sekian lama tabung hajinya, melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Indonesia, tapi di sana majelis ulamanya tidak mengharamkan. Dijawab oleh sebuah keputusan Ijtima Ulama ke-8 tahun 2024 di Bangka Belitung. Jawabnya ada dua, ya. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BP calon jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan jamaah haji adalah hukumnya haram. Jadi tidak gampang mengatakan sesuatu itu haram, karena itu mengambil hak orang. Ini yang dimaksud dengan fatwa yang sudah menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Apa hukum pengelolaan haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan haji BP seorang jamaah haji untuk membiaya penyelenggaraan haji jamaah lain? Nah, ini ada jamaah lain istilahnya. Nah, ini kan pertanyaannya. Maka dijawab oleh sebuah keputusan Ijtima Ulama ke-8 tahun 2024 di Bangka Belitung. Jawabnya ada dua, ya. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BP calon jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan jamaah haji adalah hukumnya haram. Jadi jelas ya. Kenapa haram? Nanti saya jelaskan, ada argumennya. Yang kedua, pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal pembiayaan perjalanan haji dari BP calon jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa. Jadi ada dua ini. Jadi yang mengelola itu berdosa, termasuk diantaranya di sini adalah BPKH. Yang sangat mendesak saya kira adalah hasil ijtima Majelis Ulama di Bangka Belitung. Kalau itu ditetapkan manfaat dari PPIH itu adalah haram, maka artinya apa? Kita ambil standar tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ongkos jemaah haji itu untuk naik ke tanah suci itu seharusnya 94 juta, ya, tetapi yang dibayar jemaah haji kita hanya 56 juta. Kenapa? Karena disubsidi oleh manfaat dari BPKH tadi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi subsidi manfaat dari BPKH itu 37 juta per jamaah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikuti hasil ijtima, saya tidak mengatakan hasil fatwa Majelis Ulama, karena memang bunyinya saya lihat itu hasil ijtima Majelis Ulama yang berkumpul di Bangka Belitung itu memutuskan bahwa manfaat dari BPKH itu haram. Artinya kalau haram, dengan mengambil standar tahun lalu, maka setiap jamaah haji nanti akan datang, kalau kita tetapkan sama, maka setiap jamaah haji Indonesia akan membayar 94 juta per kepala. Kenapa bukan 56 juta? Karena 37 juta itu dianggap haram oleh Majelis Ulama. Nah, karena itu malam ini kita akan bicarakan. Ya. Tidak gampang mengatakan sesuatu itu haram, karena itu mengambil hak orang. La yajuzu li hadin ayyakhudha mala hadin illa bisababin syar'i. Tidak boleh kita mengambil hak seseorang, tidak boleh kita mengambil hartanya seseorang itu, tetapi ada istitnanya di situ. Illa bisababin syar'i, kecuali disebabkan oleh sebab-sebab syar'i. Nah, apa yang dimaksud sebab syar'i? Nah, itu banyak yang kita lihat dalam kaidah-kaidah usul fikih itu, ya. Kita harus kembangkan betul, kumpulkan.
Ya, nanti kalau kita sudah sampai kepada berbagai macam reason atau alasan-alasan atau illah, ada kaidah lagi bahwa al-jawaz syar'i yunafid dhaman. Ya. Pembolehan yang dibolehkan oleh syariat itu dengan sendirinya harus menghilangkan tanggungan. Artinya tadi membuka keran yang tadinya halal, yang tadinya haram menjadi halal. Tapi itu bisa babin syar'i. Nah, yang kita akan cari malam ini dan seterusnya, asbab syar'i apa yang bisa membuka keran haram tadi. Nah, inilah perdebatan usul fikih. Nah, nanti kita uji. Kalau dua-duanya punya kekuatan, berlaku kaidah. Idza ta'aradat maqsadatani, ya. Zu'iya admuhuma dararan bi irtikabi ahadihima. Apabila keduanya memiliki pertimbangan hukum yang sama, ya, maka kita akan memilih akhafud darara yang paling ringan akibatnya di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi banyak, kalau memang itu betul-betul menjadi satu hajat yang luar biasa, maka berlaku juga satu kaidah lagi, al-hajatu tanzil manzilatat darurah, iya kan? Dalam keadaan ada hajat yang sangat-sangat genting, ya, maka itu ad-daruratu tubihul maqdurat. Sementara yang darurat itu harus dihilangkan, ad-dararu yuzalu. Jadi penguasaan usul fikih kita pada malam ini dan seterusnya, ini kita harus perang kaidah usul. Tapi tadi itu niat kita harus sama, bahwa at-tasarrufu 'ala ar-ra'iyah, kalau kita membicarakan sesuatu kebijakan untuk rakyat itu dasarnya harus apa? Manutum bil maslahah. Harus berangkatnya untuk kemaslahatan. Jangan kita berkumpul untuk melahirkan satu kemudaratan, kesulitan bagi masyarakat. Justru kita berkumpul untuk melahirkan kemudahan. Ad-dinu yusr. Agama kita sebetulnya sangat mudah. Jangan diberat-beratkan. Saya ingin bicara banyak Bapak Ibu sekalian, tapi ini saya bukan sebagai pembicara di sini, saya hanya penyambut. Takutnya bias, ya. Ya, walaupun ini sudah bias sebetulnya ini, ya, tapi nggak apa-apa. Ada adinda Pak Daniel di sini, ya. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat secara komprehensif, ya. Mari kita melihat integrated, jangan melihat secara parsial dalam menetapkan suatu hukum. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sangat plural. Al-hukmu yadur ma'al idil illah, ya. Kemudian juga hukum Islam itu tidak berlaku di dalam ruang kosong. Malaysia sebagai contoh, sekian lama tabung hajinya melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Indonesia, tapi di sana majelis ulamanya tidak mengharamkan. Dan kita juga berlaku beberapa tahun yang lalu juga tidak haram, tapi kemarin tiba-tiba haram. Nah, saya mohon betul kita jangan melecehkan majelis ulama. Kalau memang itu dasarnya benar, ya, kalau memang itu kuat dalilnya, kita tidak tidak ada istilah mayoritas minoritas di sini. Nah, tetapi kalau kita melihat, menimbang tadi dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, ya, maka insya Allah kok saya yakin pasti ada jalan keluar. Maka itu dalam waktu dekat ini, setelah ada pertemuan di sini, saya sendiri akan datang sowan ke majelis ulama. Ya, saya sengaja kemarin memang mau menjadwalkan datang, tapi lebih baik saya tunda menunggu hasil pertemuan kita malam ini dan besok, supaya saya bisa menjadi mediator antara ulama yang berbeda pendapat dan
tentu pemerintah nanti di situ akan menjadi pendengar aktif dan tentu akan memberikan kepemihakan kepada mana yang benar.